Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam gelapnya malam, ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Ketika cahaya meredup dan dunia terlelap, misteri mulai bermunculan. Dari cerita-cerita tak kasat mata, hingga kejadian yang tak dapat dijelaskan. Semua akan kita telusuri bersama. Selamat datang di Cahaya Malam. Malam itu, suasana di padepokan Ki Pranalewu begitu hening. Sang spiritualis terkenal tengah duduk bersila di depan bara api yang menyala redup. Matanya terpejam, tangannya bergerak perlahan membentuk simbol-simbol misterius di udara. Di sekelilingnya, beberapa muridnya menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Pertarungan besar akan terjadi. Garuda akan berhadapan dengan Kang Guru, dan pertempuran ini lebih dari sekadar sepak bola. Ini adalah ujian mental, strategi, dan keberanian, ucap Ki Pranalewu dengan suara berat. Seorang muridnya bertanya dengan hati-hati, "Guru, apakah Indonesia akan menang?" Ki Pranalewu tidak langsung menjawab. Ia mengambil secarik daun sirih, mengunyahnya perlahan, lalu meniupkan asap dupa ke arah bara api. Sejenak, api itu berkobar lebih tinggi, dan dalam cahayanya, Ki Pranalewu melihat penglihatan. Aku melihat lapangan hijau yang dipenuhi teriakan semangat. Garuda berlari dengan kecepatan luar biasa, mengecoh Kang Guru yang mencoba menghalangi jalannya. Ada percikan emas di udara, tanda peluang besar yang akan hadir. Namun, Ki Pranalewu terdiam sejenak, aku juga melihat tembok besar yang mencoba menghentikan Garuda. Ini bukan pertandingan mudah. Para muridnya saling berpandangan. Apakah ini berarti Indonesia akan kalah? Tanya salah satu dari mereka. Ki Pranalewu tersenyum tipis. Tidak ada yang pasti di dunia ini, kecuali takdir yang ditentukan oleh keberanian dan kerja keras. Aku melihat gol tercipta, sorak-sorai membahana, namun aku juga melihat ketegangan di menit-menit akhir. Jika Garuda mampu menjaga kepercayaan diri dan tidak lengah, kemenangan ada dalam genggamannya. Sejenak padepokan itu kembali sunyi. Angin berhembus pelan, membawa serta aroma dupa yang masih mengepul. Para murid mengangguk penuh pengertian. Bagi Ki Pranalewu, sepak bola bukan hanya soal teknik dan strategi, tetapi juga soal energi dan keyakinan. Di hari pertandingan nanti, seluruh rakyat Indonesia akan bersatu, mengirimkan doa dan semangat kepada para pemain. Dan seperti yang Ki Pranalewu ramalkan, kemenangan bukanlah hal yang mustahil, asal Garuda mampu terbang tinggi tanpa rasa takut. Malam itu, ramalan Ki Pranalewu menyebar ke seluruh negeri, membawa harapan bahwa sejarah baru bisa terukir di atas lapangan hijau. Pertandingan yang ditentukan takdir. Hari yang dinantikan pun tiba. Stadion Gelora Bung Karno penuh sesak dengan lautan merah. Ribuan supporter Indonesia menggema dengan nyanyian dan sorakan yang membakar semangat para pemain. Sementara itu, di sisi lain, Australia datang dengan tekad kuat untuk menaklukkan Garuda di kandangnya sendiri. Di padepokan Ki Pranalewu, sang spiritualis duduk di hadapan layar televisi bersama para muridnya. Dupa kembali menyala, mengeluarkan aroma mistis yang memenuhi ruangan. Saatnya takdir berbicara, gumamnya. Kick-off dimulai. Indonesia tampil penuh percaya diri. Seperti dalam penglihatan Ki Pranalewu, Garuda berlari cepat, menyerang tanpa ragu. Pada menit ke-17, serangan balik cepat dari Marcelino Ferdinand membuat stadion bergemuruh. Sebuah umpan terobosan matang diterima Rafael Struijk, yang langsung melepaskan tembakan keras ke gawang Australia. Gol! Para supporter bersorak, sementara Ki Pranalewu mengangguk pelan. Cahaya emas itu telah datang, bisiknya. Namun, pertandingan belum usai. Australia, dengan pengalaman dan fisik superiornya, mulai menekan balik. Beberapa kali serangan berbahaya mereka hampir membobol gawang Hernando Ari. Dan akhirnya, di menit ke-39, sebuah sundulan dari pemain Australia menyamakan kedudukan. Ini tembok yang kulihat, kata Ki Pranalewu. Garuda akan diuji. Babak kedua berlangsung lebih sengit. Indonesia berusaha mencari celah, sementara Australia semakin agresif. Waktu terus berjalan, dan ketegangan semakin memuncak. Di menit ke-88, saat banyak yang mengira laga akan berakhir imbang, tiba-tiba Pratama Arhan melepaskan lemparan jauh khasnya ke dalam kotak penalti. Bola memantul liar,
disambar oleh Witan Sulaiman. Gol! GBK meledak dalam kegembiraan. Ki Pranalewu tersenyum puas. Keberanian telah menang. Garuda tidak gentar, dan takdir berpihak pada mereka. Peluit panjang berbunyi. Indonesia menang 2-1. Di padepokan, para murid Ki Pranalewu bersorak gembira. Ramalan guru benar, Garuda terbang tinggi. Ki Pranalewu hanya tertawa kecil. Takdir hanya memberi petunjuk. Yang menentukan kemenangan adalah semangat juang mereka sendiri. Hari ini, Garuda telah membuktikan bahwa mereka pantas berada di panggung dunia. Kemenangan ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Dan di tengah gemuruh kebanggaan, ramalan Ki Pranalewu menjadi legenda yang akan selalu dikenang. Jakarta larut dalam pesta kemenangan. Jalanan dipenuhi konvoy supporter yang meneriakkan yel-yel kebanggaan. Di media sosial, tagar Garuda menang dan menuju Piala Dunia menjadi trending. Indonesia baru saja mengalahkan tim kuat seperti Australia, dan ini bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah pernyataan bahwa Garuda siap terbang lebih tinggi. Di padepokan, Ki Pranalewu duduk dengan tenang. Para muridnya masih bersorak dan berdiskusi heboh tentang pertandingan tadi. Namun, Ki Pranalewu tetap memandang api dupa yang perlahan meredup. Seorang murid, Anto, akhirnya memberanikan diri bertanya, "Guru, apakah ini berarti kita akan lolos ke Piala Dunia?" Ki Pranalewu menutup matanya sejenak, meresapi energi yang masih bergetar di udara. Perjalanan belum usai, Nak. Garuda baru saja melewati satu rintangan. Masih ada ujian-ujian lain yang lebih berat. Para murid yang tadi bersorak mulai diam. Mereka tahu, kemenangan ini hanyalah satu langkah menuju mimpi yang lebih besar. "Tapi guru," tanya murid lainnya, "apa Garuda bisa terus terbang? Apakah kita benar-benar akan melihat Indonesia di Piala Dunia?" Ki Pranalewu tersenyum tipis. Ia mengambil sebutir biji sawo dari meja kayunya, lalu melemparkannya ke udara. Biji itu jatuh dan menggelinding pelan di lantai. "Lihatlah biji ini," katanya. "Ia kecil, namun jika dirawat dengan baik, bisa tumbuh menjadi pohon yang besar." Indonesia telah menanam benih kejayaan hari ini, tapi mereka harus merawatnya dengan kerja keras, kedisiplinan, dan keberanian. Jika mereka terus melangkah dengan hati yang teguh, maka aku melihat Garuda akhirnya akan terbang menuju panggung dunia. Para murid terdiam, lalu tersenyum. Mereka mengerti. Kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Sementara itu, di luar padepokan, langit Jakarta masih dipenuhi cahaya kembang api. Dari ujung kota hingga pelosok desa, semua rakyat Indonesia bersatu dalam kebanggaan. Mereka tahu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, mimpi bermain di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan-angan. Dan di tengah semua itu, ramalan Ki Pranalewu terus menggema, mengingatkan bahwa takdir hanya memberi petunjuk, tapi keberanian dan perjuanganlah yang menentukan segalanya. Garuda telah bangkit. Dan dunia akan segera menyaksikan keajaiban berikutnya. Pertanda dari langit. Malam semakin larut, namun euforia kemenangan masih terasa di seluruh penjuru negeri. Di tengah sorak-sorai, sebuah kejadian ganjil terjadi di padepokan Ki Pranalewu. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba diselimuti kabut tipis, dan suara burung hantu terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Ki Pranalewu menatap langit dengan tatapan penuh makna. Ia lalu beranjak ke pelataran padepokan, diikuti oleh para muridnya yang masih dipenuhi rasa penasaran. "Guru, ada apa?" tanya Anto, sang murid paling penasaran. Ki Pranalewu menghela napas dalam. "Langit berbicara, pertanda baru telah datang," ujarnya sambil menutup mata sejenak. Murid-muridnya saling berpandangan. Mereka tahu bahwa ketika sang guru mulai berbicara dalam metafora, itu berarti ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Garuda telah terbang melewati satu badai, tapi masih ada awan gelap di hadapannya. Ki Pranalewu melanjutkan. "Aku melihat ujian yang lebih berat, lawan yang lebih tangguh, dan keputusan yang akan menentukan masa depan mereka." Para murid mulai gelisah. "Apakah Indonesia akan menghadapi tim yang lebih kuat dari Australia?" tanya salah satu dari mereka. Ki Pranalewu mengangguk perlahan. "Ya. Perjalanan ini belum selesai. Tapi ingat, kemenangan sejati bukan hanya soal mengalahkan lawan,
tapi juga menaklukkan keraguan dalam diri sendiri. Seketika, angin malam berhembus lebih kencang. Para murid merasakan sesuatu yang aneh, bukan ketakutan, tapi semacam firasat bahwa perjuangan timnas Indonesia baru saja dimulai. Perjalanan menuju babak selanjutnya. Sementara itu, di pusat kota, para pemain timnas Indonesia masih merayakan kemenangan bersama para supporter. Namun di balik senyuman dan sorak kegembiraan, mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Pelatih duduk di ruang konferensi pers, wajahnya tetap serius meskipun Indonesia baru saja mencetak sejarah. Kemenangan ini penting, tapi kami harus tetap fokus. Lawan selanjutnya tidak akan lebih mudah, ucapnya kepada para wartawan. Para pemain saling berpandangan. Mereka sudah mendengar berbagai spekulasi mengenai calon lawan mereka di babak berikutnya. Bisa jadi itu Jepang, Korea Selatan, atau bahkan Iran, tim-tim yang memiliki sejarah panjang di Piala Dunia. Di dalam hati mereka, ada sedikit keraguan. Tapi ketika mereka melihat ribuan supporter yang masih bersorak di luar stadion, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh gentar. Malam itu, di berbagai tempat di Indonesia, rakyat mulai berdoa dan berharap. Mereka percaya bahwa Garuda bisa melangkah lebih jauh, lebih tinggi. Dan di padepokan Ki Pranalewu, sang spiritualis kembali menyalakan dupa, bersiap untuk meramalkan perjalanan berikutnya. Apakah Garuda akan terbang hingga ke Piala Dunia? Ataukah ada tantangan yang akan mengguncang impian ini? Pagi hari setelah kemenangan atas Australia, suasana di Indonesia masih penuh semangat. Media-media nasional memuji perjuangan timnas Garuda, sementara para analis sepak bola mulai memperdebatkan siapa lawan Indonesia berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Namun, di padepokan Ki Pranalewu, suasana justru semakin hening. Sang spiritualis telah bermeditasi semalaman. Asap dupa masih mengepul tipis, dan sinar matahari pagi mulai menyelinap melalui celah-celah jendela kayu. Para muridnya berkumpul, menunggu sang guru membuka mata dan menyampaikan firasatnya. Akhirnya, Ki Pranalewu menarik napas dalam dan berkata, "Aku telah melihat bayangan baru. Pertempuran berikutnya tidak hanya akan menguji kekuatan, tetapi juga mental dan kesabaran." Para murid semakin penasaran. Salah satu dari mereka, Anto, bertanya dengan hati-hati, "Apakah lawan kita lebih kuat dari Australia, Guru?" Ki Pranalewu mengangguk perlahan. "Ya, aku melihat tim yang telah terbiasa berada di panggung dunia. Mereka bukan hanya cepat dan kuat, tapi juga cerdik. Jika Garuda ingin menang, mereka harus lebih disiplin dari sebelumnya." Di kejauhan, burung elang tiba-tiba melintas di langit, mengepakkan sayapnya dengan gagah. Ki Pranalewu menatapnya dengan penuh arti. Garuda harus belajar dari elang. Mereka harus tahu kapan menyerang dengan ganas, dan kapan bertahan dengan sabar. Jika mereka gegabah, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Kesiapan timnas dan lawan berikutnya. Sementara itu, di pusat latihan timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong sudah mulai menggelar latihan pemulihan. Ia tahu bahwa kemenangan atas Australia hanyalah langkah awal, dan tantangan sebenarnya baru akan dimulai. Para pemain masih merasakan kelelahan setelah pertandingan sebelumnya, tapi di mata mereka, ada api semangat yang tidak padam. Di ruang taktik, para asisten pelatih mulai mengumpulkan data tentang calon lawan Indonesia berikutnya. Ada rumor bahwa mereka akan menghadapi Jepang atau Korea Selatan, tim-tim yang sudah berkali-kali tampil di Piala Dunia. Para pemain mulai berbisik satu sama lain. Jepang dan Korea Selatan dikenal memiliki permainan cepat dan teknik tinggi. Menghadapi mereka akan menjadi ujian terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Pelatih akhirnya berbicara. "Saya tidak peduli siapa lawan kita. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa bersaing. Sekarang, tugas kita adalah menjadi lebih kuat, lebih cepat, lebih pintar." Di ruangan itu, tidak ada yang ragu. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi tidak ada yang mau menyerah. Di padepokan, Ki Pranalewu masih menatap asap dupa yang berputar pelan. Ia tahu bahwa Garuda sudah selangkah lebih dekat ke panggung dunia. Tapi dalam penglihatannya, ia juga melihat ujian yang lebih besar. "Aku melihat hujan deras di tengah pertempuran. Aku melihat Garuda yang hampir jatuh, tapi kemudian bangkit lagi dengan kekuatan yang lebih besar," bisiknya pelan. Para muridnya menatapnya dengan penuh tanya.
Apakah itu berarti Indonesia akan menang lagi, Guru? Ki Pranalewu tersenyum tipis. Takdir sudah digariskan. Tapi ingat, takdir bukan sesuatu yang pasti. Ia bisa berubah sesuai dengan keberanian dan usaha mereka. Hari itu, angin berhembus lebih kencang di padepokan. Di kejauhan, suara guntur samar-samar terdengar. Apakah ini pertanda badai yang akan datang? Ataukah ini awal dari kebangkitan yang lebih besar? Satu hal yang pasti, Garuda belum selesai. Perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang, dan seluruh negeri bersiap menyaksikan bab berikutnya dalam legenda ini. Hari demi hari berlalu, dan timnas Indonesia semakin fokus dalam persiapan mereka. Lawan yang dinantikan akhirnya diumumkan, Jepang. Tim Samurai Biru yang berpengalaman di panggung dunia akan menjadi batu ujian terbesar bagi Garuda. Di berbagai sudut negeri, euforia berubah menjadi ketegangan. Para analis mulai mengukur peluang, sebagian pesimis, tetapi tak sedikit pula yang percaya keajaiban bisa kembali terjadi. Di padepokan Ki Pranalewu, suasana semakin hikmat. Sang guru kembali bermeditasi di bawah cahaya bulan, mencoba membaca tanda-tanda dari alam. Para murid menunggu dengan cemas, berharap ada ramalan baik yang akan keluar dari bibirnya. Setelah lama terdiam, Ki Pranalewu akhirnya berbicara. Suaranya tenang, tetapi berat. Aku melihat hujan turun deras. Aku melihat Garuda yang berjuang melawan badai. Ada saat di mana mereka nyaris jatuh, tetapi ada cahaya yang muncul di menit-menit terakhir. Apakah itu kemenangan? Ataukah itu pertanda kebangkitan di pertandingan selanjutnya? Aku belum bisa melihatnya dengan jelas. Para murid saling berpandangan. Ramalan kali ini terasa berbeda. Tidak ada kepastian, hanya sebuah peringatan. Anto, murid yang paling vokal, bertanya, Guru, apakah ini artinya Indonesia akan kalah? Ki Pranalewu menarik napas dalam. Kekalahan dan kemenangan itu seperti dua sisi mata uang. Garuda akan diuji di batas tertingginya. Jika mereka bisa bertahan, takdir akan berpihak pada mereka. Tetapi jika mereka ragu dan goyah, maka badai akan menelan mereka. Hari pertandingan pun tiba. Stadion Saitama di Tokyo penuh dengan supporter Jepang yang berwarna biru, sementara di sudut-sudut tribun, ribuan pendukung Indonesia datang dengan semangat membara. Peluit berbunyi, dan laga dimulai. Jepang langsung menekan sejak menit pertama. Umpan-umpan cepat mereka membuat lini pertahanan Indonesia kerepotan. Pada menit ke-23, Jepang mencetak gol pertama melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Para pemain Indonesia tidak menyerah. Mereka bertahan dengan gigih, menunggu celah untuk menyerang balik. Di menit ke-41, sebuah serangan balik cepat terjadi. Marcelino Ferdinand mengirim umpan terobosan kepada Rafael Struijk, yang langsung melepas tembakan keras. Gol! Indonesia menyamakan kedudukan 1-1. Suporter Indonesia bersorak, tetapi laga masih panjang. Babak kedua berjalan semakin sengit. Jepang terus menyerang, sementara Indonesia berjuang mati-matian bertahan. Hernando Ari berkali-kali melakukan penyelamatan gemilang. Namun, di menit ke-88, sebuah insiden terjadi. Jepang mendapat tendangan bebas di dekat kotak penalti. Seluruh stadion menahan napas. Bola melayang deras ke arah gawang Indonesia, dan masuk. Skor berubah menjadi 2-1 untuk Jepang. Stadion meledak dengan sorakan pendukung Samurai Biru. Waktu tersisa hanya beberapa menit. Di padepokan, Ki Pranalewu yang menyaksikan pertandingan lewat layar televisi menatap dalam-dalam ke layar. Ini saatnya, Garuda. Apakah kalian menyerah, atau kalian bangkit? Momen keajaiban. Menit ke-94, detik-detik terakhir pertandingan. Indonesia mendapatkan tendangan sudut terakhir. Hernando Ari, sang kiper, maju ke depan untuk ikut menyerang. Semua pemain berkumpul di dalam kotak penalti Jepang. Marcelino mengirim bola ke tengah, dan di sanalah Rizky Ridho melompat lebih tinggi dari semua orang. Sundulannya menghantam bola dengan keras dan gol. Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di detik terakhir. Para pemain berlari ke tepi lapangan, supporter Indonesia bersorak liar. Para pemain Jepang terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Peluit panjang berbunyi.
Pertandingan berakhir dengan hasil imbang. Para pemain Indonesia saling berpelukan. Mereka belum menang, tetapi mereka telah menunjukkan bahwa mereka bisa bertarung sejajar dengan raksasa Asia. Di padepokan, Ki Pranalewu tersenyum tipis. Garuda telah melewati badai. Cahaya itu semakin jelas. Jika mereka terus berjuang, aku melihat mereka akan melangkah lebih jauh dari yang pernah kita bayangkan. Perjalanan belum usai. Piala Dunia semakin dekat. Pertaruhan terakhir, Garuda di ambang sejarah. Hasil imbang melawan Jepang bukan sekadar kejutan, tetapi juga sinyal bahwa Indonesia bukan lagi sekadar penggembira di kualifikasi Piala Dunia. Timnas kini hanya tinggal satu langkah lagi menuju impian yang selama ini hanya menjadi angan-angan, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, jalan menuju keajaiban tidak mudah. Lawan terakhir yang harus mereka hadapi di babak penentuan adalah Korea Selatan, tim yang memiliki tradisi kuat di Piala Dunia. Di padepokan Ki Pranalewu, sang guru kembali melakukan ritualnya. Ia duduk bersila di depan bara api, asap dupa mengepul ke udara, sementara murid-muridnya menunggu dengan harapan dan ketegangan. Garuda telah melewati badai, tetapi ada satu gunung tinggi yang harus mereka daki. Aku melihat perjalanan yang sulit, namun juga cahaya yang semakin terang. Jika mereka bisa menahan godaan ketakutan, maka puncak itu akan mereka capai. Para murid terdiam. Kali ini, Ki Pranalewu tidak memberikan jawaban pasti. Ada sesuatu yang berbeda dalam ramalannya. Anto memberanikan diri bertanya, "Guru, apakah kita akan menang?" Ki Pranalewu tersenyum tipis. Kemenangan bukan hanya soal skor di papan. Kemenangan sejati adalah tentang bagaimana Garuda menolak tunduk sebelum pertarungan usai. Jika mereka bertarung sampai akhir, keajaiban bisa terjadi. Pertandingan penentu, Indonesia versus Korea Selatan. Stadion Seoul World Cup dipenuhi puluhan ribu supporter. Di satu sisi, merah putih berkibar dengan gagah. Ribuan pendukung Indonesia datang dari berbagai penjuru untuk menyaksikan sejarah. Peluit berbunyi. Laga penentuan dimulai. Babak pertama berjalan sangat sulit. Korea Selatan menunjukkan kelasnya sebagai tim langganan Piala Dunia. Mereka terus menekan, dan pada menit ke-27, sebuah serangan cepat membuat mereka unggul 1-0. Indonesia tidak menyerah. Mereka bertahan dengan gigih, menunggu celah untuk menyerang balik. Menit ke-42, lemparan jauh Pratama Arhan menciptakan peluang emas di kotak penalti Korea. Bola liar jatuh ke kaki Witan Sulaiman, yang langsung melepaskan tendangan keras. Gol! Indonesia menyamakan kedudukan 1-1. Babak kedua berlangsung semakin menegangkan. Korea terus menyerang, tetapi Hernando Ari tampil luar biasa di bawah Mistar. Skor masih bertahan imbang hingga menit ke-85. Lalu, di menit ke-89, sebuah kejadian yang mengejutkan terjadi. Marcelino Ferdinand menusuk dari sisi kanan, melewati dua pemain Korea, lalu melepaskan tendangan jarak jauh yang melengkung ke pojok gawang. Gol! Indonesia berbalik unggul 2-1.